Mau pada kemana sih? Kok Otan gak dikasih tahu dari awal kalau mau motor-motoran kayak gini? Kak, yakin nih? Kalau dari jalur motornya sih kayaknya bakal menuju tempat yang gak biasa. Otan yakin? Kak Raka dan yang lainnya pasti mau ngasih kejutan ya buat Otan. Di tempat begini siapa lagi yang mau ditemuin selain sobat Otan yang masih liar? Tapi sebentar deh, kakak-kakak yakin gak salah jalur? Ini sih kayaknya bukan jalan motor, Kak. Tuh, sampai Kak Dismas aja harus turun dulu. Otan makin yakin nih, kalau Kak Raka dan tim punya misi khusus di liputan kali ini. Mau ketemu siapa sih, Kak? Mungkin harimau? Atau macan dahan? Jangan-jangan singa? Coba deh kita tunggu aja ya bareng-bareng. Akhirnya ketemu lapangan luas juga. Seger banget liatnya. Gak sempit-sempitan lagi di jalanan. Kalau beneran sendiri jalan kaki, tadi kelihatan kan kiri kanan jalanan itu bener-bener tebing, itu rapet banget. Alhamdulillah dibantu sama warga lokal sini yang nganter kita biar bisa liputan di sini. Oke? Ikutin terus tuh kerbaunya tuh, lihat banyak banget. Loh, kerbau? Gak salah, Kak. Otan kira mau ketemu macan atau harimau gitu. Taunya malah ketemu kerbau. Emang apa spesialnya kerbau ini? Otan cari tahu dulu deh. Ini kebaunya kalau Kak Raka yang megang ternyata malah kabur tuh. Tapi kalau sama Abah tuh lihat. Bah, kalau sama Abah bisa anteng ya? Saya ikutin Abah aja biar aman ya ternyata. Ayo Kang. Kedekatan Abah dengan kerbau peliharaannya udah nempel banget. Kayak perangko. Walau kadang mereka suka semaunya sendiri, tapi masih bisa dikendalikan. Dan seketika nurut kalau sama pemiliknya langsung. Tapi ngomong-ngomong, ini kerbau mau digiring kemana sih, Kak? Saran Otan sih, Kak, biar nggak capek jalan, mending dinaiki aja kerbaunya. Itu juga kalau Kak Raka berani. Daripada susah payah begitu, jangankan mau nemenin kerbau, kayaknya buat melangkah saja susah ya, Kak? Agak susah nih Kang. Aduh. Bentar. Ya, aduh ini jalan butuh perjuangan banget ya Tan. Badan boleh besar, Kak, tapi urusan kecepatan jangan ragukan lagi. Faktanya nih, Kak, sobat Otan yang sudah jadi hewan ternak sejak 5.000 tahun lalu ini, mereka punya kekuatan otot kaki yang sangat besar. Bentuk kuku kaki yang lebar membuat mereka tidak mudah tenggelam saat berjalan di tengah lumpur. Kang, ini saya tantangin Akang berdua nih. Gimana kalau kita lari ke sana, mereka lagi kumpul, kita tangkap. Siapa yang biasa tangkap lebih dulu, nanti saya kasih hadiah. Tan, ikut bareng Kak Raka Tan ya. Kita lari-lari, kita coba nangkap salah satu kebo yang lagi kumpul ya, sama Akang berdua. Otan boleh ikutan gak sih, Kak? Kayaknya seru ikut lari-lari, apalagi bareng kawanan kerbau di tengah hamparan rumput penuh lumpur kayak gini. Banyak jebakannya. Salah melangkah, siap-siap aja tenggelam ke dalam lumpur. Lain cerita bagi kawanan kerbau yang setiap hari dilepas di tempat ini. Mereka seolah tanpa kesulitan, walau harus melewati dalamnya lumpur. Teman di rumah, ada yang mau ikutan juga? Lumayan loh, dapat hadiah dari Kak Raka. Itu juga kalau berhasil tangkap kerbaunya. Gak ada yang menang, Tan ya. Apaan itu, Kak? Kayaknya ada yang ngawasin kita dari dalam semak-semak. Bisa celaka nih kalau sampai si Raja Hutan tiba-tiba muncul di tengah-tengah kalian. Wah, aduh,
Ini dia nih Tan. Karaka nyari-nyari, ini buah. Kata si Akang, ini buah bisa dimakan. Namanya buah konyal. Tuh lihat, dia mirip-mirip markisa. Coba ya, sebentar. Udah, lumayan padat. Coba ya, Karaka cobain dulu. Waduh, segar banget Tan. Nih. Ini manis banget. Mirip-mirip yang Karaka sering temui di pasar, cuman warnanya masih hijau. Tapi ini rasanya udah manis banget nih. Ini lumayan banget. Sambil nungguin kerbaunya nanti pulang. Ya, nih. Bisa kali Kak sisain buahnya satu buat Otan. Otan baru tahu nih kenapa Karaka dan yang lainnya tertarik bertemu kawanan kerbau di tempat ini. Ternyata mereka adalah kawanan kerbau umbaran atau kerbau yang dilepas liarkan oleh pemiliknya di tengah hutan seperti ini. Ya ampun, jadi kalian beneran setiap hari tinggal di sini, Sob? Itulah alasannya tempat mereka diliarkan ini berjarak cukup jauh dengan pemukiman warga. Tidak semua orang tahu dan hanya kendaraan tertentu saja yang bisa sampai ke tempat ini. Kerbau yang diumbar biasanya jauh lebih sehat dibanding kerbau yang sehari-hari di dalam kandang. Teman di rumah tahu nggak kenapa begitu? Soalnya kerbau umbaran hampir sepanjang waktu bergerak. Selain itu, mereka juga bisa menikmati beragam makanan yang disediakan oleh alam. Jadi kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Jadi nggak gampang terserang penyakit. Ada baby kerbau. Sendirian aja nih Sob. Ayo sini main sama Otan. Menariknya, walau mereka tidak dijaga oleh sang pemilik, mereka akan saling menjaga dan melindungi. Termasuk si baby kerbau ini yang selalu dijaga oleh dua kerbau besar sepanjang hari. Jangankan berniat untuk mengambilnya, untuk mendekat saja, Otan sudah takut duluan. Teman di rumah melihat sesuatu yang beda dari kawanan kerbau ini. Coba deh perhatikan, dari tadi Otan gak lihat ada kerbau yang berendam di dalam air. Kerbau kan termasuk hewan yang tidak tahan panasnya sinar matahari. Hal itu terjadi karena mereka punya sedikit kelenjar keringat di tubuhnya, hanya sepertiga dari sapi. Warna gelap pada kulit kerbau juga mempengaruhi suhu tubuhnya, karena dapat menyerap panas lebih tinggi. Terus kenapa kalian gak ada yang berniat untuk berendam, Sob? Ayo dong, Otan juga mau ikut main air loh. Nanti Otan temenin. Kalau Otan amati, penyebab mereka tidak sering berendam di dalam air, salah satunya karena suhu udara di tengah hutan ini cukup dingin dan sejuk. Ditambah tempat ini berada di dataran tinggi. Juga diapit oleh bukit-bukit yang menjulang tinggi. Kalaupun ada beberapa yang merendam setengah tubuhnya ke dalam lumpur, itu karena di sana tersedia makanan. Hanya kerbau pemberani saja yang mau makan di tempat berlumpur. Kebanyakan lebih memilih tempat yang mudah mereka jangkau. Menariknya, walau mereka bukan dari satu koloni yang sama, mereka tetap berbagi tempat dan asik mabar, alias makan bareng. Emang baiknya gitu, Sob. Sesama kerbau harus saling berbagi. Kerennya lagi, mereka tidak pernah tertukar koloni. Walau selalu berkumpul bersama, kerbau tidak akan salah mengikuti koloninya sendiri.